Buruknya kualitas udara di Jabodetabek mengancam kualitas hidup warga, utamanya pada aspek kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi polusi dinilai masih bersifat jangka pendek. Lantas apa langkah konkret pemerintah dan bagaimana masyarakat melindungi diri dari dampak buruk polusi udara? Berikut laporan khas Vloganza bersama Camar Haendah. Vloganza RCTI, apa kabar? Kembali bersama dengan saya Camar Haendah dan saat ini saya sudah berada di kawasan Sudirman yang ada di Jakarta Selatan dan juga perbatasan dengan Jakarta Pusat. Kawasan ini bisa dilihat agak mendung, tapi mendung bukan sembarang mendung. Mendung bukan karena awan, namun karena tertutup oleh polusi udara. Polusi di Jabodetabek ini kian memprihatinkan sampai-sampai pemerintah membentuk tim Satgas khusus untuk penanggulangan dari polusi ini. Dan untuk hal tersebut juga dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal tersebut membuktikan bahwa polusi di kawasan Jabodetabek kian memprihatinkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bahkan menyatakan angka kasus gangguan pernafasan di Jabodetabek melonjak hingga hampir 2 kali lipat. Angka kasus ISPA di DKI Jakarta rata-rata hanya mencapai 100.000 kasus pada bulan Januari hingga Juli 2023. Namun pada bulan Agustus lalu, angka tersebut telah menyentuh 2.000 kasus. Pencemaran udara di Jabodetabek berasal dari beberapa sumber. Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan 44% polusi udara berasal dari gas buang kendaraan bermotor, 34% berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan sisanya berasal dari rumah tangga dan juga sumber lainnya. Instansi terkait tidak tinggal diam. Sumber-sumber pencemaran udara terus diteliti dan juga diselidiki. Sejumlah pelanggaran ditemukan dan langsung ditindak tegas. Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan melalui Satgas Pencemaran Udara telah mengidentifikasi sejumlah industri yang diduga menyumbang angka polutan di atas ambang batas. Dari 351 industri, Satgas KLHK telah mengidentifikasi 161 diantaranya yang diduga menyumbang angka pencemaran udara. Dan pemirsa, untuk membahas sebetulnya apa saja dampak negatif yang disebabkan oleh polusi udara, utamanya dampak kesehatan, sudah bergabung bersama kami Dr. Erlang Samudro selaku dokter ahli dari spesialis paru-paru ya dok ya. Jawaban dari dokter berkaitan dengan sebetulnya apa sih dampak negatif dari polusi udara yang saat ini terjadi di DKI Jakarta? Dampak polusi udara terhadap kesehatan. Jadi kita kalau dampak kesehatan itu ada dua. Jadi dampak akut atau dampak yang segera dan dampak yang kronik jangka panjang. Yang akut dia bisa mengiritasi saluran napas sehingga nanti ada gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian kalau masuk ke dalam lagi juga bisa menimbulkan peradangan di paru. Jadi bisa sesak. Terus kalau jangka panjangnya bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti jantung, stroke, dan kemudian kanker yang jangka panjang terus-menerus papar polusi. Dokter, sebetulnya seberapa fatal dampak dari polusi udara ini? Karena tentunya beberapa kali kita sering mendengar bahwa ini bisa menyebabkan kematian. Kalau menyebabkan kematian itu biasanya satu, dia pada pasien-pasien yang sensitif. Jadi siapa namanya pasien sensitif? Itu pada bayi atau balita yang bawah 5 tahun, kemudian orang tua yang sampai 5 tahun, dan kemudian juga komorbid. Itu komorbidnya bisa terjadi eksaserbasi atau kambuh. Dan kemudian kalau pada bayi balita, kan karena tadi kerusakan di epitel bisa menimbulkan infeksi di bayi dan balita, jadi berimbuni peradangan paru. Nah, peradangan paru ini bisa berakibat fatal pada
anak-anak itu tadi, karena bisa jadi pneumonia, pasien jadi sesak dan kemudian bisa menimbulkan fatalitas. Konsumsi agar bisa mempertahankan dari kesehatan paru-paru kita, Dok? Kalau polusi udara itu dia mengandung banyak oksidan ya, jadi SO2, CO2, NO2 itu semua oksidan, partikel juga oksidan, sehingga kita butuh netralnya jadi antioksidan. Antioksidan ada di mana? Ada di sayuran dan buah-buahan. Jadi perbanyak untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dokter, untuk olahraga di luar ruangan sebetulnya apakah masih aman mengingat polusi udara di Jakarta ini semakin tinggi dan banyak sekali masyarakat yang takut karena dengan olahraga tentunya intensitas kita dalam menghirup oksigen ataupun juga bernafas ini lebih cepat, Dok? Untuk olahraga di luar ruangan, satu pertama kita harus kenali dulu berapa polusinya ada di udara di luar. Nah, ketika kita tahu berapa polusinya udara di luar, sebenarnya ada kurva untuk benefit and risk-nya. Jadi kapan dia di break even point itu, kalau di atas break even point itu olahraga justru akan membuat kesehatan makin terganggu. Sedangkan kalau di bawah di break even point, olahraga akan meningkatkan mempunyai keuntungan terhadap tubuh kita. Jadi olahraga harus di atas itu. Berapa itunya? Pada konsentrasi di atas 200 pun kita masih bisa melakukan olahraga, misalnya jalan kaki selama 30 menit. Itu patokannya di situ. Kita akan tanya pendapat masyarakat kira-kira apakah sudah merasakan dampak dari polusi udara Jakarta yang semakin parah. Halo, selamat pagi dengan Mbak siapa, Mbak? Pagi, dengan Febrina. Terasa banget sih. Terasa banget. Oke, ini udara Jakarta lebih panas atau gimana nih? Lebih panas. Lihat langit juga udah warnanya udah nggak biru lagi ya. Oke, Gitu. tapi takut nggak sih untuk beraktivitas di luar ruangan gitu ataupun olahraga atau seperti ini kan kita harus menghadapi polusi udara yang semakin parah ini? Ya, pastinya sih biasanya sih aku pakai masker ya kalau udah di penanganan itu, kalau udah di luar pakai masker. Aku juga udah punya aplikasi juga untuk melihat air quality index nih. Jadi emang kita sih udah merah ya di sini gitu. Jadi kalau untuk olahraga, kebetulan emang aku juga olahraga. Kebetulan sih memang indoor olahraganya, jadi agak inilah ya, lebih agak lebih aman lah gitu. Oke. Nah, pemirsa, saya sudah bertemu dengan dua wanita cantik yang memakai masker. Padahal COVID ini sudah boleh untuk kita tidak bisa menggunakan masker begitu ya. Nah, mau tanya kira-kira alasannya apa sih? Salah satunya sih karena polusi udara ya, yang udah kita tahu nih kan banyak banget di media-media juga udah tersebar kalau berita polusi udara di Jakarta tuh lagi naik banget gitu. Oke, tapi sekarang udah ngerasain nggak sih bahwa cuaca dan juga polusi di Jakarta udaranya tuh udah nggak sehat? Iya, Rasanya gimana tuh? Sesek atau gimana? Iya, susah sih. Kemarin kan saya olahraga pagi ya. Oh, olahraga di luar ruangan ya? Jadi baru berapa meter aja udah terasa banget. Iya, ngerasain banget sih sebenarnya, kayak beberapa minggu terakhir tuh ngerasa udaranya panas. Terus kegiatan tuh memang lagi banyak di luar, terus ngerasa kalau tenggorokan tuh kayak sakit banget gitu. Kayak flu, batuk, tapi biasanya nggak gini gitu. Terus ngeliat berita gitu, kayaknya orang-orang ngeluh-ngeluh kayaknya itu ISPA deh, kayaknya ISPA dan gara-gara polusi Jakarta yang lagi buruk-buruknya. Makanya kayak sebenarnya keluar kayak gini, aktivitas kayak gini ya agak khawatir sebenarnya, cuman ya gimana lagi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari pencemaran udara. Yang pertama, tentunya hindari aktivitas luar ruangan untuk sementara waktu. Jika terpaksa, Anda bisa menggunakan masker. Jenis masker yang direkomendasikan adalah tipe KF94 atau KN95. Namun jika Anda berada di dalam ruangan dan Anda bisa menggunakan air purifier untuk bisa meningkatkan kualitas udara. Jangan lupa, manfaatkan tanaman yang secara alami dapat menyaring udara di dalam ruangan seperti lidah mertua, tanaman kuping gajah, dan tanaman hias baku. Pemirsa, polusi udara ternyata sangat berdampak besar dan banyak dampaknya terhadap kehidupan manusia sehingga tidak bisa dianggap sepele.
Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengurangi polusi yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan sudah seharusnya kita selaku masyarakat bisa turut berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya tersebut. Anda bisa gunakan masker di luar ruangan untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan tidak ternilai harganya. Saya Camar Heda dan juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Vloganza pekan depan.